Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya Bagus Darmawan akan mempresentasikan tugas teknologi sensor dan transmitter. Judul dengan topik Smart Water Grid, yaitu metode cerdas untuk mendeteksi kebocoran dalam jaringan distribusi air. Pertama-tama, untuk mengurangi presentasi dari kebocoran dalam pendistribusian air ke rumah-rumah warga, perlu adanya manajemen cerdas dan efisien dari tempat sumber air. Salah satu caranya adalah dengan mendeteksi kebocoran dan mengetahui tempat kebocoran tersebut. Hal ini akan menjadi masalah besar apabila jumlah dari kemungkinan terjadinya kebocoran cukup tinggi. Kemudian ada beberapa metode deteksi kebocoran yang sudah pernah dilakukan, yaitu dengan cara pertama ground penetrating radar atau GPR, yang kedua adalah inframerah, yang ketiga adalah time domain reflectometry atau TDR. Nah, apakah itu smart water grid? Jadi bisa dilihat pada di gambar, di sepanjang pipa ini terpasang masing-masing sensor. Nah, di masing-masing sensor ini akan mendeteksi aliran dan apakah adanya kebocoran yang terjadi. Misalkan di sini terjadinya kebocoran. Nah, jika di dalam pipa terjadi kebocoran, maka aliran fluida akan menjadi turbulen. Nah, aliran turbulen ini yang akan dideteksi oleh sensor yang akan berakibat pada nilai RMS root mean square dari sensor tersebut. Nah, dari tiap sensor ini akan mengirimkan data ke kolektor. Dari kolektor ini nanti akan dikirimkan ke pusat melalui gelombang radio. Nah, ini adalah struktur dari smart water grid. Seperti yang saya sudah bilang tadi, di masing-masing sensor itu ada di masing-masing pipa ada sensor. Pertama, sensor node sebagai smart sensor sebagai monitoring. Kemudian yang kedua adalah communication channel, penerima transmisi data yang diperoleh dari sensor, yaitu kolektor tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah data manajemen sebagai pemrosesan data dan display. Jadi data manajemen ini sudah ranahnya ke pusat. Nah, ini adalah contoh dari satu sensornya. Jadi di dalam sensor ini sudah dipasang sensor accelerometer. Jadi sensor accelerometer ini berfungsi untuk mengukur adanya getaran secara radial, seperti itu. Kemudian communication channel. Setiap sensor node yang terpasang berada pada frekuensi radio yang akan mengirimkan data menuju penerima kolektor yang akan dikirimkan langsung ke pusat. Jumlah sensor dan kolektor yang digunakan akan sangat mempengaruhi waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi maksudnya di sini adalah ketika ada banyak sensor node yang dipasang, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan dari sensor ke kolektor kemudian ke pusat itu akan bertambah waktunya, seperti itu. Kemudian data manajemen. Indikasi kebocoran akan diperoleh dari tiap sinyal pada kolektor dan sensor node. Data ini nantinya akan dibandingkan. Ketika terjadi kebocoran akan diketahui jika melebihi batas yang ada. Nah, ini adalah penempatan sensor-sensornya. Jadi bisa dilihat yang merah-merah ini adalah penempatan sensornya, dan ini adalah misalkan bangunan untuk consumernya ya, atau penggunanya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui percobaannya penerapannya benar, maka dilakukan percobaan dengan skala kecil, yaitu di sini ada valve yang dapat menggantikan merepresentasikan jika terjadinya kebocoran, seperti itu. Jadi alirannya dari sini menuju ke sini.
dari sini menuju ke sini. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini adalah nilai dari nilai RMS sebelum terjadinya ada kebocoran. Juga bisa dilihat bahwa nilainya linear. Nah, ini adalah nilai pada saat terjadinya kebocoran. Bisa dilihat bahwa datanya sudah jelas sangat berbeda ya. Jika terjadinya ada kebocoran, maka nilai RMS akan meningkat atau deviasinya akan sangat tinggi. Kemudian kesimpulan, metode untuk deteksi adanya kebocoran dan lokasi yang tepat berdasarkan evaluasi dari parameter RMS dari sinyal getaran radial yang turbulensi dari aliran yang terjadi dalam dinding pipa. Nah, ini adalah jurnal aslinya. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf. Kemudian untuk Bapak dosen, Bapak Imam Abadi, saya minta maaf jika presentasi saya tidak sinkron atau tidak berhubungan dengan tesis saya, karena saya mencari jurnal yang sesuai dengan tesis saya itu rada susah Pak, jadi saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.